Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Yulinda dengan NIM 105451101621 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini kami akan mereview film yang berjudul Tanah Surga Katanya guna memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dosen Fadilah Latif SPSI MPD. Katanya, produsen Bustal Nawawi, sutradara Herwin Novianto, tahun 2012, pemain film Osa Aji Santoso sebagai Salman, Fuad Idris sebagai Hashim, Enke Bagus sebagai Haris, Ringo Agus Rahman sebagai Dr. Anwar, Astri Nurdin sebagai Astuti, Tisabiani Azahra sebagai Salina, dan Norman Akyuen sebagai Pak Gani. Tanah Surga Katanya berkisah mengenai dilema kehidupan yang dialami oleh Hashim ketika ia diajak oleh anaknya Haris untuk meninggalkan desanya yang berada di daerah pinggiran perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan berpindah ke Malaysia. Pilihan ini sendiri diberikan oleh Haris ketika selama ini ia telah mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan bekerja di Malaysia. Sekaligus mengingat fakta bahwa kehidupan masyarakat di daerah pinggiran tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan pejuang kemerdekaan yang masih menggenggam nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, Hashim jelas menolak ajakan tersebut. Akhirnya, Haris hanya mengajak putrinya Salina untuk berangkat ke Malaysia dan meninggalkan ayah beserta putranya Salman yang tidak ingin meninggalkan sang kakek sendirian. Film ini mengambil lokasi di sebuah desa terpencil di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya berada di Pulau Kalimantan. Di desa tersebut terdapat satu-satunya sekolah yang digunakan untuk belajar anak-anak usia SD. Bentuk sekolahnya hanya satu ruangan dengan dinding triplek. Sekolah tersebut hanya mempunyai 2 kelas dan antar kelas hanya disekat oleh papan. Bu Astuti sebagai satu-satunya guru di sekolah tersebut di dusun yang dikepalai Bapak Gani, inilah tinggal seorang kakek renta bersama 2 cucunya Salman dan Salina. Hashim adalah seorang pejuang yang sangat cinta kepada negeri tanah kelahirannya NKRI. Saking cintanya kakek itu dengan Indonesia, sampai-sampai setiap hari ia menularkan rasa cinta tanah air kepada 2 cucunya melalui cerita. Kedua bocah itu bukan tak hanya punya orang tua, mereka mempunyai Haris. Ayahnya, Haris, sudah bertahun-tahun meninggalkan Indonesia, merantau ke negeri Sabang, Malaysia. Saat Haris datang, Hashim mengusirnya, sebab kedatangannya bertujuan untuk memboyong keluarganya ke Malaysia. Hashim tak rela ke Malaysia, negeri yang sempat menjadi saingan Indonesia itu. Meskipun Haris telah memujuknya dengan janji kemewahan hidup berada di negeri jiran, sementara Salman dan Salina yang sejak kecil ditinggal sang ayah tentu lebih memilih kakeknya daripada mengikuti sang ayah ke Malaysia. Terlebih lagi, kakek Hashim telah mendoktorin mereka agar selalu cinta kepada bangsa dan NKRI dimanapun berada. Namun namanya masih anak-anak, mereka kelap juga dengan bujukan sang ayah. Hanya Salman yang tetap pada pendiriannya, tinggal di Indonesia bersama sang kakek. Salina ikut ayahnya ke Malaysia dengan imingan akan dibelikan boneka besar. Di tengah-tengah konflik antara Haris dan Hashim, datanglah dokter muda bernama Anwar di dusun tersebut. Dr. Anwar disambut gembira oleh warga karena sekarang warga bisa gampang mendapatkan perawatan ketika sakit. Sang sutradara menyelipkan sedikit humor melalui peran Agus Rianto saat dimana Dr. Anwar tiba-tiba suka kepada Bu Astuti karena ketulusannya mengajar di sekolah terpencil. Padahal sebenarnya Bu Astuti mengajar di sana bukan keinginan pribadi. Ia ditugaskan di tempat tersebut karena tak sengaja mengangkat tangan gara-gara gatal ketika rapat sedang berlangsung. Suatu saat Bu Astuti hendak keluar kota mengambil gaji, sehingga harus meninggalkan tugasnya mengajar di sekolah itu. Sebagai gantinya, ia meminta Dr. Anwar untuk menjadi guru dalam waktu sehari. Dengan keterpaksaannya, sang dokter menginginkannya permintaan sang guru yang dikaguminya. Hari pertama mengajar, Dr. Anwar meminta para siswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dan tahukah Anda
diri ini ketika serempak anak-anak itu dengan lentang menyanyi, bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada ombak ketemui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Malam sepulangnya, Bu Astuti, Dr. Anwar menceritakan kejadian hari itu. Bu Astuti malah tertawa kecil, menyadari bahwa ia lupa mengajarkan lagu 33 Kebangsaan Indonesia Raya. Maklum, ia memang baru 2 bulan mengajar di dusun tersebut. Lebih ironis lagi, saat Bu Astuti dan Dr. Anwar hendak mengajarkan ucapan kepada anak didiknya, tak ada satupun warga yang punya bendera merah putih. Bahkan Pak Gani sebagai kepala dusun, hanya kakek Salman yang punya bendera tersebut. Ia selalu menjaga sang saka merah putih dan selalu mengajarkan pada Salman untuk menghormati sang saka. Beberapa hari tak masuk sekolah, bukan karena malas, tapi Salman bekerja untuk membawa kakeknya berobat ke rumah sakit. Bersama puluhan anak-anak lain yang tak sekolah, mereka merantau melintasi batas negara Indonesia. Ia ke Malaysia hanya dengan berjalan kaki, tujuannya hanya satu, mencari uang untuk berobat sang kakek. Sesampainya di salah satu pasar, Salman melihat salah satu pedagang dengan alas kain merah putih. Dengan gigihnya ia meminta kepada orang tersebut agar tidak menginjak merah putih, tapi malah caci yang ia dapat. Jauh kaki melangkah membawa Salman tak sengaja bertemu dengan adiknya Salina. Mereka bertemu di kedai sang ayah dan ayah sudah menikah dengan warga Malaysia. Istri baru Haris adalah pemilik jasa pengiriman. Ia diperlakukan tidak seperti layaknya seorang suami oleh istrinya. Setiap hari Haris menyapu lantai dan membuka kedainya. Perlakuannya lebih mirip seperti majikan dan pembantu. Namun Haris tak pernah merasa bahwa ia diperlakukan seperti pembantu oleh istrinya. Beberapa hari menginap di rumah sang ayah, Salman akhirnya pulang membawa cukup uang untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Tidak lupa Salman membelikan 2 helai sarung baru untuk kakeknya. Namun, ada rasa harum menyelimuti. Tak kalah Salman dalam perjalanan pulang, dia melihat ada seorang pedagang yang menutupi barang di panggulnya dengan sehelai kain merah putih. Dengan sigap Salman menghampiri orang tersebut. Dengan sopan ia meminta kain penutup, tapi tidak diizinkan. Tak berpikir lama, Salman menukar kain sarungnya yang dibelinya untuk kakeknya dengan selembar kain merah putih. Meskipun sedih tak bisa membawa pulang sarung untuk kakek, Salman bangga telah menyelamatkan bendera Indonesia. Berlari mengibar bendera merah putih dengan kedua tangannya merupakan kegembiraan tersendiri baginya. Salman pulang, sakit yang semakin parah membuat Dr. Anwar dan Bu Astuti berinisiatif membawa sang kakek ke rumah sakit. Bu Astuti, Salman, dan Dr. Anwar membawa kakek ke rumah sakit dengan bantuan perahu mesin kecil untuk menyusuri sungai dan rawa menuju ke rumah sakit paling dekat. Mereka berangkat pagi dan sampai petang belum juga sampai daratan. Petaka malah datang menghampiri mereka. Saat mesin perahu yang mereka tumpangi mati, padahal hari sudah gelap. Sementara itu, Haris mengajak jalan-jalan Salina, adik Salman. Mereka berdua mampir di kedai untuk menonton sepak bola. Malam itu spesial match antara Malaysia dan Indonesia. Salina yang tak tertarik hanya duduk menggambar 35 saja. Berbeda dengan ayahnya Haris, saat itu sudah tak ada cinta untuk negerinya Indonesia. Terbukti ia bersorak gembira saat tim kesebelasan Malaysia memenangkan pertandingan. Berbeda dengan Haris yang diselimuti kegembiraan, Salman dan rombongan justru berlinang air mata. Salman baru saja mendengar pesan terakhir dari sang kakek. Salman, apapun yang terjadi kamu tidak boleh melupakan Indonesia. Kurang lebih itu pesan kakek. Sebelum mengucapkan kalimat tahlil dan menghembuskan nafas terakhirnya, Salman menjerit histeris. Kakek satu-satunya yang merawat dan hidup bersama kini telah tiada. Semua rombongan menjadi sedih. Malam yang sangat gelap itu semakin sendu. Dengan terisak, Salman menghubungi ayahnya menggunakan handphone Dr. Anwar. Mendengar berita duka dari Salman, Haris syok. Seketika itu ia tak bisa berkata, hanya bisa menitikkan air mata penyesalan.
Lautan-lautan hanya kolam susu katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang yang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai tiada topan kau temui katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu katanya, tapi kata kakekku, awas ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya, tapi kata kakekku, belum semua rakyat sejahtera, banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Baik, itulah tadi review film yang sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dan udang menghampiri